Sama seperti Nikita Mirzani, pedangdut Ratu Meta kecewa berat karena gagal mediasi. Bedanya Ratu Meta tidak sedang bermediasi dalam kasus hukum pidana. Pedangdut yang dijuluki si goyang oleng ini menyebut Yogi Rinaldi cemen karena suaminya itu diduga sengaja tidak mau hadir di sidang cerai beragendakan mediasi. Didampingi kuasa hukumnya Maci Ahmad, Ratu Meta menuding suaminya sengaja mempersulitnya menjadi janda. Ya kemarin waktu pas sidang pertama saya datang, kedua juga sekarang datang. Maksudnya nggak usah cemen lah. Loh, ini kan terkait anak masalahnya. Toh dia juga ngomong ke lawyernya dia ada di luar kota, nggak mungkin loh. Saya tahu kok dia ada di sini di Jakarta gitu loh. Dia kemana-kemana saya tahu. Jadi kita juga bisa membaca arah petanya, apakah dia mau masuk ke ranah persidangan perceraian atau nanti akan diputus first take. Bahtera pernikahan ketiga Ratu Meta dengan Yogi Rinaldi memang sudah oleng sejak setahun lalu setelah Ratu Meta melahirkan anak keduanya dari Yogi. Pelantun lagu Goyang Handphone itu mengaku mengalami KDRT berat dari Yogi hingga lapor polisi ke Polres Jakarta Timur. Mengaku dendam karena ditelantarkan dan dianiaya Yogi, Ratu Meta justru berharap suaminya itu segera dijebloskan ke dalam tahanan. Saya juga pengennya yang untuk di Polres Jakarta Timur udahlah sesegerakan mungkin. Ini kan naik sidik ya Pak ya? Iya. Naik sidik, besok rencana saksi datang, saksi dari saya. Tentunya kami akan mengajukan untuk gelar ya. Gelar untuk segera ditetapkan sebagai tersangka tentunya. Dia tuh harus dikasih pelajaran dulu ya. Kalau menurut saya dikasih pelajaran dulu, biasanya tuh harusnya di Kapolres itu sekarang tuh udah tangkap aja gitu loh, biar dirasain di dalam tuh nggak enak gitu loh. Tuh saya pengen dia ngerasain aja gitu loh. Jadi penderitaan kita tuh ya, saya dan anak-anak itu ya dia harus merasakan. Demi menjaga mental dirinya dan anak-anak, Ratu Meta memilih pisah rumah dari Yogi sejak beberapa bulan lalu. Ia mengaku mengontrak di rumah sederhana, sementara Yogi hanya memberi nafkah 2 juta per bulan untuk 2 anak yang masih balita. Sementara itu, Ratu Meta sendiri juga butuh biaya untuk membiayai pengobatan rawat jalan akibat mengalami kekerasan dari Yogi. Saya malah justru 24 jam sama anak terus ya. Kalau beliau kan boro-boro ya Pak ya. Saya kemarin aja sampai kesusahan loh, susah uang loh saya. Sampai minjem ke Bapak Maci. Kamu kemarin baru ngasih 2 juta. Apa kamu nggak mikir? Susu anak itu berdua masih pada kecil-kecil Pak. Belum pampers, belum biaya makan, ini segala macam. Mbak-mbak juga harus diperhatikan kan, karena saya juga nggak mungkin saya berdiam diri di rumah. Tapi saya harus mencari nafkah buat anak-anak saya kan, mau nggak mau saya harus ada mbak gitu loh, ada suster. Masih ada rumah kok yang tidak ditinggali. Kasihan dong dari 2 buah hati kecil. Klien saya saat ini juga masih mengontrak ya. Seenggaknya kalau ada itikat ya udahlah, jual aja tuh rumah. Nggak ada apa-apanya, sementara kerugian masih banyak ini. Kayak gini udah cacat ya kan, muka saya ini pakai bedak aja nih. Ya kan, belum lagi yang lain-lainnya. Rumah tangga pengusaha Putra Siregar dan selebgram Septia Yetri Opani atau Septia Siregar kabarnya juga tengah dilanda prahara. Kabar itu mencuat setelah Septia mengunggah video syur wanita yang diduga selingkuhan suaminya yang berinisial F. Mirisnya lagi, F adalah karyawan Putra Siregar. Skandal antara bos dengan karyawannya itu di-spill Septia di akun Instagramnya. Septia menyebut suaminya sering membelikan perhiasan untuk F, sementara ia sendiri sebagai istri sudah lama tidak dimanjakan Putra dengan perhiasan mahal. Anugerah terindahlah ketika memiliki karyawan yang sudah sebagai keluarga. Kami ramai, ya saya sudah merasa sangat puas. Untuk saya pribadi, keluarga saya pribadi, untuk karyawan-karyawan, karena pada dasarnya banyak banget karyawan yang menjadi tulang punggung keluarga.
untuk membiayai orang yang sakit. Itu dia, kembali lagi kita ini pertengkaran juga karena komunikasi kan. Sosok wanita berinisial F yang diduga adalah Fadila bikin sebagian netizen penasaran. Sayangnya, akun Instagram @fadila_ahnr sudah menghilang pasca sosoknya di-spill oleh Septia. Di sisi lain, Septia pun sudah menghapus postingannya terkait isu skandal asmara suaminya dengan Fadila. Apakah Septia menyesal telah membongkar aib rumah tangganya? Lebih baik lagi, karena mau gimana pun suami kan pemimpin keluarga yang ngasih contoh buat istrinya, buat anak-anaknya gitu. Jadi kalau mau baik keluarganya dijaga ya harusnya suaminya yang kasih contoh. Dan semoga bisa, karena memberikan contoh yang baik, istrinya ngikutin. Ya, saya dituntut untuk jadi suami sempurna lah gitu. Tapi ini nggak akan berjalan efektif kalau keduanya nggak sejalan gitu sih. Bukan kali ini saja rumah tangga Putra Siregar dan Septia mengalami gonjang-ganjing. Tahun 2023 silam, Septia pernah menggugat cerai Putra karena dugaan selingkuh. Namun Septia kemudian mencabut gugatan cerai itu demi anak-anaknya. Setelah menciduk Putra Siregar kembali menjalin skandal dengan karyawannya sendiri, apakah kali ini Septia tak bisa memaafkan Putra hingga terbersit untuk mengajukan gugatan cerai kembali? Biasanya kalau public figure atau artis biasa kandas, jarang banget damai. Harapannya jangan sampai terulang. Meski banyak yang simpati pada Septia Siregar karena lagi-lagi diselingkuhi suaminya, tak sedikit netizen yang menyebut Septia ketiban karma. Pasalnya, dulu Septia adalah karyawan Putra Siregar yang merebut pengusaha yang dijuluki Crazy Rich Jakarta Timur itu dari Indri Prastika, istri pertamanya. Indri Prastika yang mendampingi Putra saat laki-laki asal Medan itu masih bisnis handphone bekas. Kabarnya meninggal karena mengalami tekanan psikis dan fisik yang begitu hebat pasca bercerai dari Putra. Karena apa? Ketika kamu menjelekkan orang lain, akan kembali kepadamu yang jelek-jelek. Ketika kamu menjadikan sesuatu yang baik-baik, maka akan kembali kepadamu yang baik-baik.